Wah, gila sih ini. Spek kayak gini cuma 1,5 juta doang. Garansinya lama banget lagi, 2 tahun lebih. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen unboxing smartphone yang harganya, gue belinya 1,5 juta ya. Ini harga bener-bener harga cuci gudang kali ya, karena kabar-kabarnya brand ini tuh bakalan mundur dari Indonesia. Nih HP-nya nih, Inoi A75 Elegance. Harganya gue beli cuma 1,5 juta aja. Dan di harga segitu ini speknya beneran keren sih ya. Pertama nih dia garansinya 777 hari, artinya lebih dari 2 tahun. Storage-nya juga 256 GB dan RAM-nya dia 6 GB ya. Di sini kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera depannya 24 megapiksel. Layarnya udah 120 Hz 6,8 inch dan dia pakai Helio G99. Tuh, spek kayak gini udah mantep banget kan untuk harga 1,5 juta. Oke, kita lihat lagi di sini. Dia juga udah punya NFC. Terus juga di sini kita bisa lihat ya isinya apa aja. Ada USB kabel, travel charger, dapat headset juga, screen protector, back cover, SIM ejector, dan juga kartu garansi. Ya ini sih nggak perlu di-unboxing, udah tahu isinya kayak gimana. Tapi nggak apa, kita langsung unboxing aja. Ini benar-benar HP idaman ini. Dengan harga 1,5 juta, lo bisa dapat spesifikasi yang enak banget buat main game. Kalau untuk kualitasnya sendiri kayak gimana, gue belum tahu ya, karena gue baru tahu merek Inoi ini tuh ya akhir tahun 2025 kemarin sih. Jadi gue baru sekarang bisa beli HP-nya dan kita bisa lihat isinya kayak gimana. Inoi ini merek Eropa ya. Dia tuh kantor utamanya tuh di Dubai gitu. Tapi tetap aja made in China. Nih ya, HP-nya kita singkirin dulu. Ini berasa berat dan tebal sih. Terus di kompartemen berikutnya kita bisa lihat di sini ada kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan. Kita singkirin lagi. Ada kabel charger USB-C to USB-C. Udah mantap banget, udah kayak HP mahal tuh. C2C kabel chargernya. Terus kita juga dapat charger adapter di sini. Charger adapternya ini outputnya berapa? Mantap. Outputnya 33 watt. Jadi ngecasnya nggak perlu pakai lama. Kemudian kita juga dapat SIM card ejector nih, yang kayak gini bentuknya nih. Tuh SIM card ejectornya. Katanya dapat soft case atau hard case, dapat back cover gitu. Di mana ya? Ini kali ya, udah jadi satu sama HP-nya. Kita lihat di sini. Soalnya ini beras tebal banget. Iya bener, ditempelin gini. Dudul banget. Packagingnya aneh kalau gue bilang. Tuh, casingnya dia tuh modelnya hardcover ya, dari Mika gitu. Jadi ini dia nggak akan gampang kuning dari Mika gini. Cuman ini resikonya kalau casing Mika kayak gini tuh, pertama gampang baret-baret casingnya. Yang kedua ini kalau misalkan seandainya jatuh, casingnya bisa pecah. Jadi ya sayang sekali ya. Coba seandainya dikasihnya soft case gitu tapi warna gelap, jangan warna transparan kayak gini gitu. Ini dikasihnya hard case Mika lagi. Dan tahu sendiri ya kalau merek-merek yang aneh-aneh gini nyari casingnya tuh agak susah kalau misalkan seandainya casing orinya tuh rusak atau kita mau ganti gitu. Kita ke HP-nya nih sekarang. Kita lihat. Wih, ini kece sih desainnya, mirip-mirip iPhone gitu, tapi dia tuh untuk bagian sininya tuh dia modelnya unibody gitu, nggak pakai tempelan lagi, jadi langsung dari body tuh langsung jadi satu, tapi dibikin menonjol kayak gini. Keren sih, lumayan oke. Dan ini juga bagian bodinya dia dibikin matte, jadinya nggak gampang nempel sidik jari. Ini kita buka dulu ya. Susah juga, lumayan nempel banget nih. Tuh, masih meninggalkan sedikit bercak lem ya di sini. Ini kita simpen nih, jangan sampai hilang. Tuh kan, lemnya masih banyak. Jadi jorok ini kelihatannya. Ya gampang sih bersihinnya nanti. Tinggal pakai tisu sama minyak kayu putih ya. Biar hilang untuk sisa-sisa lemnya. Nanti gue bersihin kalau udah selesai syutingnya aja. Nah di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume ya. Dimana tombol power itu dibikin beda warna dan jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah ada masih disediain port audio 3,5 mm, mantap banget. Dan di sisi samping sini ada slot kartu. Gue penasaran sih sama slot kartunya, dia tuh slot kartunya pakai apa gitu ya. Dual SIM aja atau ada micro SD-nya, hybrid atau dedicated gitu, kita coba lihat bareng-bareng. Slot kartunya dia ternyata masih triple slot ya, jadi enak banget nih. Kalau misalkan 256 GB-nya berasa kurang, bisa pakai micro SD dan tetap bisa pakai dual SIM secara bersamaan, nggak perlu gantian. Mantap. Sekarang kita lihat untuk bagian depannya, layarnya kayak gimana. Sambil nungguin HP ini loadingnya nyalanya lumayan agak beberapa waktu ya. Inoi itu adalah merek, kalau dibilang tuh merek Eropa.
Dia tuh kerjanya di Eropa, tapi kantornya di Dubai, dan untuk perakitannya, untuk segala macam produksinya tuh dari China. Ya kalau gue boleh bilang sih ya ini sama aja kayak HP Cina lainnya ya, tapi dia tuh di branding seakan-akan dari Eropa gitu. Ini masih lama juga nih. Yang gue suka dari sini adalah dia tuh dengan harga 1,5 juta, storage-nya 256 GB, dan dia juga udah UFS katanya. Bukan eMMC lagi. Ini lama juga ya. Nah, kita udah mulai start di sini. Jadi beneran ya, kalau misalkan lo punya HP tapi budget lo cuma 1,5 juta, lo pengen punya HP yang enak buat main game gitu, ini bisa banget karena Helio G99 itu adalah chipset yang bener-bener nyaman banget dipakai buat harian. Udah enak banget, udah mantap banget, bisa banget diandalkan. Ini kita skip aja semua ya. Lo bisa lihat sendiri, ini layarnya udah layar punch hole, walaupun punch hole bagian kamera itu lumayan gede. Dan untuk bezel layarnya bagian bawahnya masih cukup agak tebal. Tapi ini layarnya enak karena dia tuh layarnya udah 120 Hz. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk bagian layarnya, di sini layarnya refresh rate nih, screen refresh rate-nya dia tuh bisa auto 60 atau 120. Ya, semakin tinggi refresh rate-nya, baterainya bakalan semakin cepat habis. Itu udah biasa. Nah, terus di sini gue pengen kasih lihat dia tuh untuk about phone-nya dia udah pakai Android berapa ini? Kita lihat di sini masih Android 14 cuy. Sekarang rata-rata tuh HP baru tuh Android 15 atau Android 16. Ini masih Android 14. Ya paling salah satu backward-nya kalau mau beli HP ini ya bagian software update-nya aja. Kalau ngelihat UI-nya sendiri, ini HP UI-nya tuh mirip-mirip stok Android ya, kayak gini tuh. Kalau misalnya kita ada foto-foto juga ngelihatnya kita nggak bisa pakai aplikasi galeri karena dia nggak nyediain aplikasi galeri. Dia adanya tuh Google Foto, jadi kita lihat foto-fotonya dari aplikasi Google Foto. Terus di sini juga untuk aplikasi bawaannya, bloatware-nya juga lumayan banyak ya. Ada game-game aneh yang nggak penting ya, ada Foxoli, terus ada Power Rumble tuh. Terus juga ada macam-macam aplikasi kayak Langit Musik. Ini aplikasi bawaan yang bisa di uninstall nggak ya, kita lihat. App Info, dia bisa di uninstall kalau misalnya kita mau uninstall. Jadi aman ya, aplikasi bawaannya kita bisa uninstall. Kita bisa ilangin, jadi nggak terlalu banyak, nggak rame gitu HP-nya. Terus juga dia punya FM radio di sini, di mana FM radionya ini dia harus pakai headset. Oh ya, ngomongin headset, tadi pas kita unboxing nggak nemu headset kan ya? Padahal di sini disebut dia bakalan dapat headset di dalam boxnya. Aneh juga ya. Coba gue cek lagi. Kita lihat ya, kita cek. Oh ternyata di bawah sini, tadi gue belum cek di bawah sini ada apa lagi gitu. Biasanya di bawah sini tuh udah kosong ya. Ternyata benar dapat headset, dan headsetnya gini nih. Headsetnya yang model half in ear kayak gini, dan dia juga punya ini kayaknya tombol di sini cuma buat play pause aja, nggak bisa buat volume, tapi nanti gue cobain ya. Lumayan, masih dapat headset, walaupun harganya kayaknya bakalan 10 ribuan, ini bisa beli di online. Hampir aja ketinggalan bagian headsetnya. Oh ya, mendingan ini gue setting dan gue install beberapa aplikasi ya, buat lihat sedikit lebih jauh lagi. Oke, Inday A75 ini udah gue setting-setting lagi, dan gue tambahin beberapa aplikasi, termasuk nih gue pasangin wallpaper biar kelihatan eye-catching ya, karena wallpaper bawaannya jelek. Ini gue baru download dari internet. Keren kan? Nah ini ngomong-ngomong, layarnya ini tuh udah Full HD, udah 120 Hz. Harganya cuma 1,5 juta loh. Sekarang kita lihat ya. Untuk sensor-sensornya, dia tuh sensor udah cukup lengkap. Pertama di sini dia tuh punya sensor NFC, lo bisa lihat. Dia udah ada NFC-nya. Kita cek ya, NFC-nya tuh udah ada. Tapi sayangnya NFC-nya cuma bisa buat cek saldo e-money atau buat pembayaran aja. Nggak bisa buat fitur lainnya. Tapi oke sih, yang penting udah ada NFC-nya. Terus sensor-sensor dasar lainnya, sensor titik jari di sisi samping ya. Terus sensor yang lainnya kita lihat di sini. HP ini tuh masih punya sensor cahaya kecerahan layar otomatisnya, jadi pasti aman ya. Nggak perlu di setting-setting sendiri untuk kecerahan layarnya. Terus dia juga punya sensor gyroscope, di mana gyroscope-nya ini udah hardware tuh, lo bisa lihat. Udah hardware, jadinya kalau buat main game harusnya gyroscope-nya responsif ya. Dia juga punya magnetic sensor, jadi HP ini bisa fitur kompas. Nah kalau di sektor performa, sayangnya untuk skor AnTuTu-nya ini gue nggak bisa tampilin di video ini ya. Bahkan kalau di video reviewnya nanti mungkin belum bisa gue kasih lihat. Karena untuk skor AnTuTu-nya sendiri dia nggak bisa keluar. Padahal udah terkoneksi internet ya, tapi dia nggak muncul gitu skor AnTuTu-nya. Padahal udah selesai ya proses benchmarkingnya, gue juga nggak tahu kenapa gitu.
Yang pasti untuk harga 1,5 juta, HP ini tuh menarik banget. Karena lo bisa lihat ini dia storage-nya udah 256 GB, dan kalau gue cek ya, ini dia tuh udah bener-bener pakai UFS tuh. Flashnya dia udah UFS, jadinya kalau untuk loading aplikasi game-game yang gede-gede ini harusnya lebih cepat. Sekarang kita cek ya bagian kameranya kayak gimana. Ini HP kameranya 24 megapiksel nih kamera depannya, lumayan mantep. Kita masuk aplikasi kamera ya. Ini kita lihat di sini ada 1 kali dan 2 kali. Ini digital zoom ya. Terus kita lihat lagi untuk fitur lainnya, dia punya fitur makro. Jadi dia punya kamera utama dan kamera makro. Tapi dia nggak punya kamera ultrawide. Jadi ada 3 kamera ini, kamera utama, kamera makro, dan satu lagi adalah kamera untuk efek bokeh ya. Oke, menarik. Untuk rekaman videonya sendiri, kita bisa lihat dia ini tuh bisa mentok di 2K ya. Lu bisa lihat sendiri tuh, mentok di 2K. Dan frame rate-nya sendiri, dia bisa di 60 fps. Kalau kita atur di 60 fps, ini dia mentoknya di Full HD. Di 2K dia balik lagi bakalan ke 30 fps tuh frame rate. Jadi untuk rekaman videonya kalau pakai kamera belakang dia bisa di Full HD 60 fps atau di 2K 30 fps mentoknya. Sekarang kita cobain yuk sedikit untuk hasil foto-fotonya kayak gimana, gue pengen kasih lihat nih. Kamera utamanya yang 50 megapiksel. Kayak gitu kualitas fotonya. Satu, sekali lagi kayak gitu, dan kita cobain buat foto selfie-nya. Ini 24 megapiksel. Kayak gitu hasilnya. Jadi gimana nih guys, dengan harga 1,5 juta dapat spesifikasi yang mantap kayak gini sih menurut gue worth it banget ya. Karena di kelas harga segini merek lain nggak ada yang bisa ngasih Helio G99, storage 256 GB, terus dia juga udah UFS. Ini menarik banget sih. Ya walaupun pertimbangan yang paling berat adalah HP ini tuh untuk merek Inoi-nya sendiri ya. Dia tuh udah mulai mundur dari Indonesia. Terus juga untuk software update-nya, HP ini tuh mentok di Februari 2025 tadi gue cek ya. Jadi kedepannya kemungkinan nggak akan dapat software update lagi. Ya tapi balik lagi, dengan harga 1,5 juta lo bisa dapat HP yang mantap banget ini kalau dipakai buat gaming. Helio G99, UFS pula storage-nya, 256 GB lagi. Nikmat mana lagi yang lo dustakan? Dan segitu aja videonya, gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya, garansinya sih 777 hari ya, hampir 2 tahun. Tapi Indonesia mau cabut dari sini. Tapi tetap 1,5 juta kalau cari HP buat gaming mah Inoi aja.